Pak Jokowi memberikan contoh yang baik bagaimana mendengarkan kritik rakyat dengan sekeras apapun. Iya. Kenapa anak buahnya nggak seperti Pak Jokowi? Kenapa kupingnya tipis? Kenapa kemudian Pak Jokowi juga nggak menegur bawahannya yang mengkriminalkan rakyat gitu? Iya. Haris Azhar dan Fathia dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Kasus ini berawal dari unggahan video yang berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya" dengan tema babak baru kasus LBP versus Haris Azhar Fathia. Sudah bersama saya kuasa hukum dari Haris Fathia, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur SHMH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Adelia. Oke. Untuk membahas tema kita kali ini nih, melihat persidangan yang sudah terjadi kemarin nih, menurut tanggapan Bapak bagaimana nih Pak? Pertama gini, yang saya ingin dudukan adalah, kan judulnya nih LBP versus Haris Azhar dan Fathia gitu. Yang publik harus pahami adalah sebenarnya kedudukannya bukan semata personal. Jadi bukan personal, tapi ini ada pejabat publik yang memang dalam keseharian dia punya kewenangan, punya kemudian tugas, kewajiban, dan ada warga negara yang punya hak. Dalam konstitusi diatur warga negara dijamin banyak haknya untuk berpartisipasi, untuk mengkritik, untuk mempertanyakan. Jadi bagi kami sebenarnya ini adalah konteks di mana Haris Azhar dan Fathia dia dalam konteks bersuara untuk publik, mengkritisi pejabat publik, Menko Marifest, nah, kira-kira gitu. Dan karena kritiknya itu kemudian dilaporkan polisi. Dan banyak sekali, jadi bukan hanya Haris Azhar dan Fathia, ada, kalau datanya SafeNet, ada ribuan kasus ITE di Indonesia ini yang dilaporkan. 60% pelapornya adalah pejabat atau yang punya kuasa atau yang punya uang. Jadi ya ini fenomena yang sebenarnya di mana-mana. Kemarin di Lampung ada TikToker. Oh mungkin karena dia merasa punya kekuasaan. Iya, jadi ada di Lampung TikToker yang mengkritik jalan dilaporkan. Di Jambi ada perempuan 14 tahun mengkritik Pemkot dilaporkan. Dulu Bu Baik Nuril seorang guru yang mengkritik kepala sekolah dilaporkan. Dulu ada Prita Mulyasari pasien yang mengkritik rumah sakit dilaporkan. Jadi sangat banyak gitu fenomena seperti ini yang harus kita pahami. Ini yang disebut oleh kemudian banyak scholars ya, para akademisi di berbagai belahan dunia. Indonesia mengalami regresi demokrasi. Demokrasi itu bukan maju, bukan stagnan, malah turun terus. Kenapa? Karena ruang-ruang ekspresi warga itu ditutup dengan cara diancam, menggunakan hukum. Itu yang harus dipahami dalam konstruksi ya. Menurut saya karena ini magister ilmu hukum ya, dan teorinya adalah teori konstitusi. Konstitusi menganggap bahwa pejabat negara punya kewajiban untuk memenuhi haknya. Nah, ketika ada hak yang nggak terpenuhi, warga negara mengkritik itu. Nah, itulah kira-kira. Cuma kan sebelumnya saya sempat membaca dari beberapa sumber bahwa kasus ini sebenarnya dari pihak Bapak Luhut sudah mengirimkan somasi sampai 2 kali gitu ya Pak ya. Cuma ada satu poin yang tidak Bapak Luhut merasa kurang puas karena satu poin ini tidak terpenuhi gitu Pak. Kalau menurut Bapak nih sebagai kuasa hukumnya dari Haris dan Fathia, kenapa dari pihak Haris dan Fathia tidak mau meminta maaf gitu Pak? Gini, Haris dan Fathia itu rekam jejaknya. Haris itu mantan koordinator Kontras, sekarang mimpin Lokataru. Fathia koordinator Kontras. Jadi posisi mereka bukan personal yang nggak ada urusan dengan kerjaan lembaganya. Haris berbicara sebagai pembela warga. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia dapat laporan riset dari 9 lembaga. Ya Kontras, ya BHI, Walhi, Pusaka, LBH Papua, dan lain-lain. Risetnya apa? Risetnya menemukan begini, kok banyak kekerasannya di Papua ya? Kok di Intan Jaya terutama ada seorang pendeta namanya Yeremia Zanambani. Kok dibunuh oleh pasukan tentara? Gitu. Kenapa dibunuh? Oh ternyata di situ ada relasi, di situ ada wilayah tambang. Dan tambang menjadi wilayah yang selama ini baraknya cukup tinggi di Papua, Freeport dan lain-lainnya, karena gunung dihabisi di tambang gitu. Nah masyarakat ini menjadi korban.
banyak sekali di Enduga 60.000 orang pengungsi, di mana-mana mengungsi dan kekerasan tiap hari terjadi. Nah, Jenderal Andika, Panglima TNI yang sebelumnya menarik. Dia 2 kali memecat pasukan. Kenapa? Karena diketahui pasukan ini menjaga pabrik. Jadi tentara bukannya bertugas sebagaimana layaknya tugas TNI, tapi jagain perusahaan tambang. Nah, punya swasta atau? Iya, ada swasta, ada pemerintah. Oke. Tapi kira-kira itu nggak sesuai dengan tupoksinya tentara. Iya. Nah, si data riset ini mengoverlay ini wilayah tambang, ini wilayah tentara disimpan. Pembukaan pos, pembukaan dan wilayah-wilayah penempatan. Kok ada kesamaan data? Nah, si riset ini kemudian mengungkapkan ini ada banyak perusahaan yang dapat konsesi. Oke. Konsesi diceklah di akte AHU-nya, di Dirjen AHU-nya. Kok nama-namanya nama-nama para jenderal ya? Para purnawirawan ya? Tim ses ini ya gitu. Kok mereka punya posisi-posisi top ya yang kemudian dilihat apakah ada relasi antara para jenderal ini dengan pergerakan pasukan di sana gitu. Tapi ada salah satu dari nama Bapak Luhut atau ada satu perusahaan yang kemudian di dalam akta-akta itu terlihat ada komunikasi, ada perjanjian yang kemarin lawyer kami di ruang sidang menunjukkan Bapak ini ada perjanjian antara perusahaan milik Bapak dengan perusahaan pertambangan di Australia yang dia bantah. Oke. Tapi dia di ruang sidang bilang saya nggak tahu. Cuma kan dari beberapa sidang yang sudah saya tonton juga bahwa kesaksian Bapak Luhut ini kan dia udah nggak mau ikut campur lah. Iya. Tentang perusahaan tersebut gitu. Gini loh, saya rektor atau saya pemilik perusahaan, saya pemilik yayasan. Apa yang dijalankan oleh perusahaan, oleh yayasan, kira-kira ada nggak korelasinya? Bisa nggak kita lepas dari pertanggungjawaban? Enggak dong. Dalam Perpres Beneficial Ownership, penerima manfaat, dia tetap bertanggung jawab. Makanya kalau bagi riset, ketika diketahui ada relasi-relasi itu, bisa nggak disebut perusahaan ini adalah miliknya yang berelasi dengan perusahaan lain? Bisa. Nah, itu yang disimpulkan oleh riset ini. Nah, riset ini kemudian ditampilkan versi YouTube, versi podcastnya. Kan nggak mungkin dong si Fathia ngomong kalimatnya pakai kalimat yang di riset gitu. Nah, dia pakai kalimat yang lebih ngobrol lah kira-kira itu. Makanya di situ ada Owi. Owi ini Walhi Papua yang juga researcher di situ. Jadi Owi Papua, kemudian Haris Fathia itu konteksnya adalah researcher, peneliti yang menjelaskan hasil penelitiannya. Gitu. Cuman memang kan YouTube ya ngehamtam dia pakai istilah-istilah di judulnya itu. Pakai clickbait lah. Karena kan itu juga termasuk salah satu yang di ini ya Pak. Permasalahkan. Dia pakai nama istilah Lord. Iya. Nah, dia keberatan dengan istilah Lord. Cuma kan sempat dari kuasa hukum Haris Fathia kan menanyakan, tapi sebelumnya Bapak udah pernah mendengar sebutan itu belum? Sudah, saya sudah pernah mendengar gitu. Kenapa kok yang ini yang paling dipermasalahkan gitu? Persis. Makanya kita bertanya kenapa di sini menjadi sensitif gitu, menjadi kupingnya menjadi kita melihatnya tipis gitu. Termasuk kemarin kan dia menuduh bahwa ya saya tidak suka disebut penjahat, kan gitu kan? Iya, betul. Terus saya tanya bagian mana yang di video itu Bapak disebut penjahat? Dia bilang nggak ingat, nggak lupa. Oke, kita putarkan video sama jaksa diputarin video, diputar sebagian nggak ada, jadi tidak ada julukan atau sebutan dari Fathia dan Haris yang menyebut Pak Luhut adalah penjahat. Jadi sama aja dia berasumsi dirinya Nah, sendiri. itu yang kita pertanyakan, dari mana Bapak tiba-tiba punya imajinasi, punya ingatan disebut penjahat gitu. Ternyata di ruang sidang kita ketahuan kemarin bahwa apa yang dia tahu itu dia di briefing. Jadi briefing ini menurut saya menjadi juga masalah. Jadi provokator ya. Jadi ya briefing ini menjadi kemudian mungkin bisa jadi menambah-nambahkan sesuatu. Saksi lain ini menambah-nambahkan sesuatu. Termasuk ditanya, Pak Luhut pernah baca hasil penelitiannya? Enggak pernah. Saya hanya di briefing. Artinya apa? Artinya ya kesimpulan-kesimpulan yang dia ambil tidak kemudian berdasarkan keseluruhan rangkaian fakta. Termasuk tadi soal perusahaan. Kita punya fakta-fakta yang dilaporkan penelitian, kesimpulannya ABC. Nah, dia bilang, ya saya nggak tahu apa yang dijalankan oleh perusahaan. Saya hanya di briefing. Jadi lagi-lagi laporan yang dibuat oleh Pak Luhut banyak hasil briefing.
Jadi bukan hasil fakta yang ada bukan dia menelusuri dulu fakta-faktanya. Misalnya di penelitian ada dugaan ABC, dia harusnya panggil dong, undang dong. Ini kok begini Ki, bunyinya dari mana sih asalnya? Dicek lagi ke anak buahnya, bener nggak gitu? Tolong dibuka lagi faktanya, dicek lagi. Gini, beruntungnya masyarakat sipil, kita punya data perusahaan Australia ini, karena di sana kan sifatnya ketat ya. Mereka perusahaan terbuka dan mereka harus laporan. Jadi sikap-sikap perusahaan itu dilaporkan di website mereka. Jadi ketika ada permintaan take down, rilis mereka menolak. Mereka nggak mau berita publik tentang perusahaan ditolak. Jadi sebenarnya kita bisa mengandalkan data dari perusahaan di Australia gitu. Ada komunikasi dengan pejabat tinggi, ada kemudian hasil usaha itu dikonsesi terhadap saham. Yang saham itu kemudian dipegang oleh Paulus yang Prananto ya, yang dia adalah sempat menjadi pegawai di perusahaannya Pak Luhut gitu. Itu ada di laporan penelitian. Nah harusnya sebenarnya kemarin makanya disarankan oleh kita kalau Pak Luhut open mind gitu ya, cross check kembali apa yang dikerjakan oleh perusahaannya dan mendengarkan fakta-fakta yang disajikan di ruang sidang, harusnya dia mengevaluasi sebenarnya. Gitu, bukan malah dibawa orang yang membuka ini, mengkritik ini dipidanakan. Lagian kan juga Haris dengan Bapak Luhut kan ternyata punya hubungan yang dekat ya? Ya dekat, secara ya gini dalam advokasi itu ya, ya kita menjadi penting kenal berkomunikasi dengan para pejabat gitu. Ya saya dengan Pak Pratikno gitu, ya. Kalau ada perlu advokasi saya hubungi dia. Tapi hubungannya advokasi. Pak Pratikno ini ada orang di penjara, ditangkap dan kami mohon untuk pemberian amnesti, pemberian grasi. Itu membantu komunikasi dengan Pak Kapolri, dengan Pak Wakapolri ya. Saya punya jalur komunikasi. Itu hal yang biasa. Dan kita perlu berkomunikasi seperti itu. Bukannya kita memusuhi mereka gitu. Itu penting. Nah, Haris Azhar juga seperti itu gitu. Dia berkomunikasi dengan Pak Luhut dalam konteks usaha-usaha membantu masyarakat. Nah kemarin yang lucu adalah saat persidangan si jaksa berusaha menggiring opini bahwa Haris Azhar kenapa sih membuat podcast seperti ini, karena seolah-olah dendam dia nggak dikasih saham gitu. Kan gitu kan yang dibangun oleh. Karena kan sebenarnya Haris ini kan menyampaikan aspirasi dari warga Papua juga kan ya. Nah yang dibangun di publik, di media, dan dibangun kemudian juga oleh para buzzer di internet dengan di-share komunikasi WA antara Pak Luhut dengan Pak Haris, seolah-olah dia minta saham gitu. Padahal Pak Luhut di ruang sidang udah bilang, Pak Luhut, ya Haris mendatangi saya dalam rangka sebagai kuasa hukum meminta hak warga masyarakat adat Papua dalam proses divestasi Freeport gitu. Kan ketika Freeport ini beralih ke Indonesia, kan ada kewajiban 10% untuk orang Papua. 3%-nya untuk pemerintahan provinsi, 7%-nya buat daerah, kabupaten dan masyarakat adat. Nah, 7% ini yang belum dibahas. Masyarakat adat mengharap-harap dong. Kemarin kami setuju mendukung divestasi dari Freeport ke Indonesia dengan janji akan ngasih saham buat masyarakat adat. Sekarang mana gitu. Yang 7%-nya ini ya Pak ya. Nah, makanya yang didorong oleh Haris dan teman adat segera bentuk perda kabupaten agar kabupaten mengatur bagaimana pengelolaan 7% divestasi ini. Jadi nggak semuanya buat pusat, daerah juga dapat kan kalau untuk pusat tadi kan Bapak bilang hanya dapat 3% dong Pak. Enggak, kan itu untuk daerah, untuk Papua. Kan itu kan sahamnya saham BUMN. Inalum yang dan Antam dan lain-lain itu kan konsorsium BUMN yang kemudian mengambil alih secara bisnis Freeport gitu. Nah sahamnya saham pemerintah, saham BUMN gitu. Tapi kesepakatannya 10% buat Papua. Jadi untuk kemajuan Papua, untuk masyarakat di sekitar. Nah, itu yang diperjuangkan oleh Haris, yang coba disimpangi, dibangun opini ini adalah motifnya Haris dendam karena nggak dikasih saham. Makanya Haris bilang, ya kalau itu adalah upaya jaksa untuk menggiring ke situ, jaksa belum beruntung. Gitulah kisahnya. Tapi kan ini masih ada rencana eksploitasi gitu ya Pak ya. Berarti kan apakah sudah berprogres rencana ini atau bagaimana Pak? Itu banyak areanya, banyak izinnya di Direwo, kemudian di wilayah-wilayah yang emang tuh blok wabu itu banyak tuh blok-bloknya. Jadi emang ini
kenapa Papua itu terus membara ya? Karena jadi bancakan orang-orang di Jakarta gitu. Itu istilahnya temuan kami itu begitu. Kenapa dibuat konflik terus? Karena dengan konflik itulah kemudian wilayah tambang menjadi teralihkan. Jadi perampasan sumber daya di orang Papua itu menjadi nggak ada suaranya gitu. Kita tuh jadi kayak nggak ingat aja masalah itu. Padahal itu masalah intinya di situ. Masalah intinya adalah sumber daya yang sangat kaya tapi nggak dinikmati oleh orang Papua. Orang Papua menerima kekerasan. Bisa juga nggak sih Pak mematikan mata pencaharian dari warga Papua? Pasti. Gitu? Yang namanya gunung ditambang, dirusak itu pasti akan rusak lingkungannya. Hutan itu bagi orang Papua itu adalah mama. Mereka menyebutnya ibu. Tempat mereka hidup bergantung gitu. Ketika hutan dirusak, alam dihilangkan, mereka tuh kehilangan ibu, kehilangan kehidupan. Apalagi belum limbah tailing ya. Limbah tailing itu digelontorkan ke sungai, sungai-sungai menjadi rusak, tertutup oleh sedimentasi limbah tailing. Itu bukan hanya hutan yang hilang di atas, tapi seluruh ekosistem sungai itu rusak. Ikan, kepiting, udang, semuanya hilang dari kehidupan mereka. Jadi kalau teman-teman ya penonton Mihkes gitu, mainlah ke sana, mainlah ke Timika, mainlah ke Mimika, mainlah ke Intan Jaya, ke Enduga, dan lihat langsung suasana, lihat langsung suasana keadaan masyarakat Papua. Saya kalau Anda nggak sedih, Anda nggak teriak, saya nggak yakin Anda bukan manusia gitu. Sedih banget kita lihat di sana. Nah itu yang bagi Haris Azhar, Fathia, bagi kita itu memperjuangkan itu sebenarnya. Dengan kesaksian. Ya resikonya seperti ini sih. Iya sih. Resikonya pasti ada, seperti ini. Dengan kesaksian Pak Luhut kemarin nih Pak, kan sempat juga ada rusuhnya gitu ya Pak ya. Kalau yang saya tonton ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak itu gimana nih Pak? Jadi gini, kita baru sekali itu dapat suasana ya. Saya beradvokat 2007, udah berapa tahun? 16 tahun lah beradvokat. Baru kali ini sidang pengadilan ditutup untuk umum, hanya untuk satu perkara saja. Jadi ada puluhan perkara yang harusnya bersidang. Lawyer banyak yang datang ke sana, nggak bisa sidang. Kenapa? Ditutup pelayanan. Karena untuk kasus untuk ini saja, untuk datangnya Pak Luhut pemeriksaan. Terus kemudian di ruang pengadilan di halaman banyak sekali brimob dan tentara. Saya bilang ini pengadilan apa mau wilayah perang ya? Orang kesini mau cari keadilan, bukan mau angkat senjata gitu. Satu. Yang kedua, yang ketiga, kami mau masuk gerbang. Ini masuk gerbang nih. Kan pengadilan kita tahu prinsipnya kan, kita orang hukum tahu terbuka untuk umum. Nah, orang mau masuk pengadilan dilarang, nggak bisa masuk pengadilan. Kenapa gitu? Sejak gerbangnya, karena dilarang, nggak jelas alasannya. Bahkan saya kuasa hukum aja untuk masuk pengadilan nggak boleh. Saya tunjukkan ini KTA saya, ini surat kuasa saya mau membela klien, tugas advokat, nggak boleh masuk. Saya sampai 2 kali ribut di ruang gerbang ya. Setelah panjang lebar boleh masuk, terpilih beberapa orang saja. Bukan hanya lawyer tapi juga ada jurnalis. Jurnalis itu kan bekerja perintah undang-undang pers. Jurnalis pun nggak bisa masuk. Ada warga biasa, ada bahkan diplomat asing yang pengen lihat suasana ruang sidang nggak bisa masuk juga. Masuklah ke ruang teras pengadilan. Di teras pengadilan mau masuk ruang sidangnya. Ruang sidangnya nih, karena udah dipanggil kan oleh hakim, silakan pengacara dan terdakwa masuk ruang sidang. Nggak boleh masuk lagi, dihalang-halangi. Saya makanya di situ kalau ada video ya saya terlihat marah-marah gitu karena kesel kenapa advokat, pelaksana bantuan hukum, perintah undang-undang dan mandat konstitusi nggak boleh masuk gitu. Dan kami dijepit di sini polisi, di sini masanya pendukung Luhut teriak-teriak, membuli gitu ya. Dan kita dijepit di situ. Makanya saya agak marah karena juga ada pengacara perempuan gitu ya. Dan dihalang-halangi dengan alasan yang nggak jelas gitu. Yang halangi polisi lagi. Setelah ribut boleh masuk. Jadi kami sudah lelah, sudah frustasi dengan di depan ruang sidang. Masuk ruang sidang juga kemudian pengacara kami, rekan kami nggak dapat kursi. Jadi dari segi formal saja itu sudah sedemikian rupa kita dibuat sedih dengan ruang sidang yang kok bisa diginiin gitu pengadilan. Nah kemudian yang saat pemeriksaan juga sama. Ya tadi kita protes
jaksa tidak fokus pada hal yang seharusnya dia fokus. Apa itu? Terkait perkara ini. Harusnya jaksa itu fokus pada kebenaran material terhadap tuduhan ini. Nah, dia coba ngaitin terhadap peristiwa sebelum-sebelumnya, membangun motif. Hal yang tidak pernah diangkat, dipermasalahkan saat investigasi di penyidikan, berita acara penyelidikan, tidak pernah diangkat di dalam dakwaan, tiba-tiba diangkat di saksi. Pertanyaannya, buat apa sih angkat hal yang nggak ada masalahnya gitu? Kan nggak ada kaitannya juga. Nggak ada kaitannya di dalam unsur dalam ITE itu ya, dan unsur dalam pencalonan baik itu nggak ada motif, nggak perlu pembuktian motif. Itu yang kita ingatkan jaksa. Kalau kita mau fokus pembahasan, karena kasihan Pak Luhut juga sibuk, ngapain bahas hal-hal yang lain gitu. Tapi bisa juga nggak sih Pak menjadi salah satu provokator untuk Pak Luhut juga gitu Pak? Ya, itu akhir kami melihat memang ada semacam upaya membuat pengadilan sebagai panggung karakter assassination untuk Haris Azhar dan Fathia gitu. Karena dia beriringan dengan briefing atau framing yang dilakukan oleh buzzer di sosial media. Jadi kami melihat ada upaya-upaya framing gitu. Nah, makanya di pas sidang yang tanggapan atas eksepsi, saya menyatakan di depan ruang pengadilan, ini kok jaksa bukan sebagai wakil negara yang sedang menuduh ya warga negara dalam dakwaan, tapi kok posisinya sebagai seolah-olah ya kami melihat kok ini seperti kuasa hukumnya Luhut gitu di ruang sidang. Kami melihat gestur dari penuntut umum seperti itu gitu. Apa karena mungkin Bapak Luhut ini seorang menteri? Nah, itu yang kita bertanya. Misalnya gini, sidang sebelumnya ya yang Pak Luhut gak bisa datang itu Senin. Terus jaksa bilang Pak Luhut gak bisa. Ini ada suratnya dari kuasa hukum sedang di luar negeri katanya. Kami tanya luar negerinya mana, tugasnya apa, mana surat tugas dia ke luar negerinya, bukti bahwa dia ke luar negeri itu apa, ada apa enggak. Jaksa bingung gak bisa jawab. Karena itu aja suratnya doang, surat dari lawyernya aja. Tapi buktinya tidak. Hakim juga sama, hakim mengabulkan. Dan terbukti Pak Luhut ternyata nggak keluar negeri. Di hari dia akan datang ke pengadilan ada di istana. Jadi ada Ibu Menkyu, Bu Sri sama Pak Menteri Menparekraf Sandiaga Uno itu upload status di IG-nya. Sama kami Pak ini Luhut. Kami sedang menunggu rapat paripurna. Jadi keterangan dia keluar negeri itu bohong. Kenapa harus berbohong Pak? Dan jaksa dan hakim di ruang sidang itu kemudian menyetujui surat dari lawyernya tanpa kepastian, tanpa verifikasi, tanpa mencari kebenarannya. Tanpa mencari kebenarannya, tanpa kan berarti dia mempertimbangkan sesuatu tanpa bukti. Itu yang kami protes. Dan peralihan jadwalnya, kapan dialihkan jadwalnya? Harusnya kan kalau standar pengadilan, minggu ini nggak bisa Senin. Bisanya kapan? Minggu depannya Senin lagi. Itu jadwal yang disepakati tuh. Senin. Dia mindahin ke hari Kamis. Sesuai pesanan Pak Luhut. Nah, pengadilan ikut tunduk ya dengan maunya Pak Luhut di hari Kamis, mengubah kesepakatan yang awal. Jadi ya kita lihat kok pengadilan sedemikian rupa ikut sih apa kata maunya Pak Luhut banget gitu. Berarti kan kasarannya bisa disetir lah ya Pak. Itu yang kami ingin bilang ke publik, bahwa sedemikian rupa pengadilan dalam pengaruh kekuasaan gitu. Rangkaiannya tuh jelas gitu. Rangkaiannya jelas. Dia nggak datang, nentuin jadwal suka-suka. Pengadilan ditutup, dihentikan pelayanan publiknya. Tentara di dalam sangat banyak. Jadi kok ini ada perbedaan gitu. Seperti kasus yang kalau dalam situasi seperti itu kayak kasusnya tuh berat banget gitu ya Pak. Iya, makanya kan di netizen tuh bilang ya kan, ya maklum namanya The Lord kan. Jadi wajar di netizen ya, saya baca-baca itu maklum dinamai The Lord karena sebegitu hebatnya dia bisa nutup pengadilan gitu. Itu bahasa netizen ya. Jadi maha benar Pak Luhut dengan segala kekuasaannya. Tapi kabarnya netizen begitu. Akan melaporkan yang memimpin sidang nih Pak ya? Ya tentu gini, hakim, jaksa itu kan petugas negara yang terikat oleh kode etik, terikat oleh peraturan, terikat oleh tata cara yang jelas dalam hukum acara dan juga kepegawaian gitu. Nah, kita melihat ada
dugaan-dugaan kuat pelanggaran terhadap itu, terhadap kode etik, terhadap proseduralnya, terhadap hukum yang ada. Dan negara menyediakan mekanisme formal untuk menguji, mengevaluasi dan memberikan sanksi. Kalau hakim ya ada komisi yudisial kan, yang menjaga kehormatan hakim. Ada badan pengawas Mahkamah Agung. Nah, kita akan melaporkan itu ke badan pengawas dan juga komisi yudisial gitu. Nah, yang jaksa kami sudah melaporkan ke komisi kejaksaan. Artinya apa? Artinya kami sebenarnya orang yang ingin menyalurkan ini sesuai dengan ranah hukum, konsisten di situ. Tidak kemana-mana gitu. Saya juga sempat membaca komen-komen yang dari podcastnya Haris dan Fathia itu, bahwa memperjuangkan hak warga itu boleh saja, tapi jangan sampai menuduh, menfitnah, mencemarkan nama baik seseorang tanpa bukti dan fakta hukum yang valid. Gimana itu, Pak? Gini, konteks bahwa dia pejabat itu bukan seseorang. Itu jabatan publik yang memang menjadi sorotan. Bagaimana masyarakat bersuara dengan caranya, itu yang konstitusi menjamin kebebasan berekspresi. Tugas negara apa? Bertugas saja. Kalau emang nggak benar, klarifikasi. Jangan kemudian dia menggunakan kekuasaannya untuk mengkriminalkan warganya. Ia ngasih masukan kepada orang bicara, silahkan aja. Itu hak wakil dia untuk ngasih masukan ya. Tapi juga hak warga negara untuk mengkritik kekuasaannya. Dan nggak melulu dengan cara-cara yang harus akademik ya, nggak melulu kan, namanya publik. Bagaimana kita mengatur misalnya tukang beca, ya kan, tukang kopi, cara mengkritik nggak bisa. Masing-masing orang punya caranya masing-masing. Jurnalis menyindir dengan satir, dengan karikatur, gitu ya. Seorang puisi Rendra mengkritik dengan puisinya, pelukis dengan lukisannya. Masing-masing punya cara. Dan itu nggak ada larangan-larangan seperti itu. Nah, yang penting adalah sebenarnya untuk apa dia mengkritik. Nah, di dalam KUHP itu jelas 310 untuk kepentingan umum, harusnya nggak boleh dipidana. Gitu. Dan ini jadi contoh yang buruk loh. Kalau kemudian besok-besok Anda mengkritik siapapun ya, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, terus cara meresponnya adalah dengan cara melaporkan polisi. Akibatnya apa? Akibatnya makanya temuannya Lembaga Survei Indonesia menemukan masyarakat semakin takut berbicara. Kenapa? Karena semakin sering dikriminalisasi. Jadi freedom of speech itu ada, tapi freedom after speech yang nggak ada. Saya aman nih sekarang ngomong nih, ya kan, di sini Mikes. Tapi setelah selesai ngomong, ya kan, pulang ke rumah saya aman nggak? Itu pertanyaan publik sebenarnya. Tapi masih ada kemungkinan nggak nih Pak jalur perdamaian antara Haris Fathia dengan Bapak Luhut? Gini, kita harus berdiri pada nilai yang sejati dulu. Sejatinya apa? Sejatinya dalam konstitusi warga negara berhak berpartisipasi, bebas berekspresi, dan pemerintah adalah sasaran kritik seperti permintaan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sekeras apapun dia nggak melaporkan loh. UI pernah bikin King of Lip Service, ya kan, raja pembual, raja pembohong, digambar yang aneh-aneh. Pak Jokowi nggak melaporkan. Pak Jokowi memberikan contoh yang baik bagaimana mendengarkan kritik rakyat dengan sekeras apapun. Kenapa anak buahnya nggak seperti Pak Jokowi? Kenapa kupingnya tipis? Kenapa kemudian Pak Jokowi juga nggak menegur bawahannya yang mengkriminalkan rakyat gitu? Harusnya kalau Pak Jokowi punya sikap, ya kan, dan dia sangat senang dikritik, juga perintahkan juga tidak boleh ada upaya kriminalisasi kepada siapapun yang mengkritik pejabat publik. Kecuali Pak Luhut sudah selesai menjabat, nggak lagi menjabat, dikritik dengan keras, itu lain cerita. Itu nggak boleh. Tapi kalau dia pejabat publik ya harus tetap bersedia dikritik dong. Gitu kira-kira. Dan ini sebenarnya pertaruhan buat demokrasi kita. Apa yang dibilang Markus Michener, Powell, Saiful Mujani, Amalina Safirani, dan sangat banyak jurnal internasional yang menyebutkan Indonesia regresi demokrasi, ini pertaruhan. Apakah Indonesia masih bisa menjaga konstitusinya, demokrasinya, dengan menjaga kebebasan berekspresi dan berbicara? Ini pertaruhan. Kalau kemudian Luhut dan Fathia dan Haris dikriminalisasi, maka ya Indonesia terjebak dalam jurang ya, yang disebut oleh Acemoglu atau DAI itu demokrasi DAI itu, inilah matinya demokrasi sebenarnya.
itu tantangan kita sebagai orang yang peduli keadilan, peduli demokrasi, peduli hak asasi manusia. Ini pertaruhan untuk mensejahterakan mempertahankan juga, apakah rakyat dengan mudah dipidana oleh pejabatnya. Oke, baik Pak. Ada closing statement nggak nih Pak untuk Mikaester yang nonton? Iya, kita ini sehari-hari melihat fenomena dimanapun tentang suasana pemerintahan, apapun ya, pendidikan, kesehatan, jalan gitu, yang di Lampung itu, dan kita mungkin sedih atau protes gitu ya, dan kita harus melakukan protes itu, jangan diam saja. Dan ketika ada upaya mengkriminalkan, tidak usah takut ya, teruslah bersuara, teruslah mengkritik. Dan kasusnya Fathia Haris adalah bolong di mana orang mengkritik, bersuara, dikriminalisasi. Maka oleh karena itu kita harus peduli terhadap Fathia dan Haris. Karena Fathia Haris adalah simbol kita sendiri, yang besok-besok kita mau mengkritik takut dilaporkan. Nah, maka kita harus bergerak. Kenapa? Besok-besok kita yang kena. Kita yang bisa kena. Besok-besok narasumber dan moderator Mikes bisa kena pidana juga ketika dilaporkan. Kalau salah ngomong atau apapun itu, maka kita harus menjamin ruang aman buat bicara. Kira-kira gitulah. Kita harus menjamin ruang YouTuber, para TikToker, para pengguna Instagram, Twitter itu mereka bicara di ruang-ruang sosial media. Kalau nggak ada yang nggak benar ya klarifikasi. Iya, betul. Jangan menggunakan alat negara, polisi, jaksa, hakim untuk kemudian memproses kita. Selamat untuk berdemokrasi. Baik Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih. Untuk Mikaester jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.